Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat pagi semua. Hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan meninggalkan pesan dan sekaligus menjadi misi bagi murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ini adalah misi yang harus dijalankan oleh murid-muridnya ketika Yesus meninggalkan mereka. Tetapi untuk menjalankan misi ini tidak gampang, tidak mudah. Karena itu, Yesus menjanjikan kepada mereka penolong yang lain yang akan kita rayakan pada hari raya Pentakosta. Dan sesuai dengan firman-Nya hari ini, Yesus menegaskan, ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan ini dalam bentuk aneka macam cara. Salah satunya adalah melalui kuasa Roh-Nya. Bahwa para murid akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus tercurah atas mereka. Dan tentu saja untuk itu mereka harus menantikan janji Kristus itu. Dan kita pun setelah ini akan menantikan janji Kristus itu dalam novena Pentakosta. Penyertaan Tuhan dalam setiap karya perutusan kita sangatlah penting, sangatlah perlu. Karena kita tahu tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sendiri menegaskan, tanpa aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Bahkan ketika berbicara tentang pokok anggur, di mana Allah pengusahanya dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus menegaskan bahwa ranting tidak dapat berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur. Itu artinya bahwa kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam seluruh karya pelayanan kita. Bahkan di pihak lain ketika dalam mengutus murid-murid, Yesus mengatakan apa? Kamu kutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Karena itu Yesus mengutus disertai dengan kuasa. Kuasa untuk menginjak kalajengking. Kuasa untuk meminum racun maut. Dan lain sebagainya. Tapi dengan kuasa itu, para utusan akan mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam misinya.
Yang menjadi soal bagi manusia adalah kita tidak tahu bagaimana kuasa Allah itu berkarya. Bagaimana kuasa Allah itu bekerja dalam seluruh hidup kita. Kita baru akan menyadari ketika sudah terjadi satu peristiwa dalam perjalanan hidup kita. Baru kita akan merenung, oh ternyata Tuhan masih menyelamatkan saya. Itu artinya Tuhan menyertai kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan membimbing kita. Dan tugas itu sekarang menjadi tugas gereja. Misi yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya kini menjadi misi gereja. Mewartakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Ingat, mewartakan kabar baik. Dan itu tidak mudah. Karena tidak semua orang suka dengan kabar baik. Buktinya, masih begitu banyak orang yang kita lihat atau kita dengar menjadi provokator. Itu berarti dia tidak suka dengan kabar baik. Korupsi sampai sekarang masih tetap merajalela. Itu berarti bahwa dia tidak suka dengan kabar baik. Perpecahan dan permusuhan sampai sekarang masih saja terjadi. Entah itu dalam keluarga, entah itu dalam masyarakat, entah itu dalam bernegara. Itu artinya tidak semua orang suka dengan kabar baik. Masih banyak orang yang hidup dalam adu domba. Itu artinya bahwa masih banyak orang tidak suka dengan kabar baik. Itu adalah tantangan. Dan karena itulah Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan senantiasa menyertai. Persoalan lain, apakah kita sadar akan hal ini? Itu menjadi soal. Kalau kita menyadarinya, maka tidak akan ada kekhawatiran. Tidak ada kecemasan. Karena kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan bukan hanya menyertai, tapi sekaligus memberikan kepada kita kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Dalam penantian nanti, kita harus sungguh-sungguh menyadari apa peran Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diutus Allah dalam Kristus untuk kita. Sehingga mereka yang sedang berjuang ya untuk pekerjaan apa saja, untuk apa saja, ingatlah Roh Kudus yang akan kita nantikan akan memberikan kepada kita semua kebenaran, bahkan akan mengingatkan kita semua akan segala sesuatu yang pernah diajarkan, bahkan akan mengisapkan kita semua. Karena itu kita berdoa agar kita semua
selalu menyadari penyertaan Tuhan dan juga menyadari bahwa Tuhan memberikan sekaligus kepada kita kuasa untuk menghadapi setiap tantangan dan perjuangan hidup ini. Tuhan memberkati kita.